Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua Matematika Ekonomi. Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi Islam. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sharing atau paparkan di pengantar ekonomi Islam ini. Yang pertama adalah dasar keuangan Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah larangan utama dan etika bisnis pada bank dan keuangan Islam. Yang ketiga, interest atau bunga menurut Islam. Yang keempat, mudharabah, murabahah, dan musawamah. Yang kelima, praktik sukuk dan sekuritas di pasar modal Islam. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah produk bank dan keuangan Islam. Sumber materi dari kuliah hari ini saya peroleh dari buku Profesor Faisal Rifai yang berjudul Islamic Banking and Finance, dari teori ke praktik bank dan keuangan syariah sebagai solusi dan fund alternatif. Diterbitkan tahun 2013 oleh Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kemudian yang kedua, tulisan atau artikel yang diterbitkan di jurnal Nur el-Islam berjudul Bunga Bank Antara Halal dan Haram, yang ditulis oleh Nur Hadi N pada tahun 2017. Kita lanjut ke yang pertama adalah dasar keuangan Islamiyah. Beberapa hal yang terkait dengan dasar keuangan Islamiyah saya paparkan sebagai berikut. Teori dan praktik dalam bidang ekonomi yang berkembang saat ini disesuaikan dengan perspektif dan nilai Islamiyah, serta didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi, segala macam bentuk ekonomi, bentuk praktek dalam bidang ekonomi yang bersesuaian dengan keuangan Islamiyah didasarkan selalu pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, ekonomi Islam didasarkan pada larangan riba dan transaksi haram, penggunaan transaksi halal, pembayaran zakat, serta larangan gharar. Gharar itu adalah kontrak yang tidak pasti, termasuk maisir atau aktivitas perjudian dan transaksi yang bersifat spekulasi. Kemudian yang kedua, ekonomi Islam mendukung kepemilikan pribadi. Karena mendukung kepemilikan pribadi, maka kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam tidak sesuai dengan kapitalisme dan komunisme. Karena Islam tidak seperti pandangan kapitalisme, di mana semua industri dan alat produksi dikuasai oleh pemilik swasta untuk memperoleh keuntungan dalam pasar. Kemudian, Islam juga tidak sesuai dengan komunisme karena kepemilikan kekayaan pribadi tidak bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga adalah hukum niaga Islam selalu didasarkan pada originalitas kontrak serta memperhatikan etika dari sebuah penawaran. Jadi segala sesuatu transaksi yang berkaitan atau berhubungan dengan keuangan Islami selalu didasarkan pada originalitas kontrak.
kontraknya harus jelas, harus selalu ada perjanjian tertulis. Kemudian yang terakhir yaitu keuangan Islam didasarkan pada prinsip bahwa penyedia dan pengguna modal harus membagi risiko bersama dalam suatu bisnis. Nah, membagi risiko bersama ini artinya adalah tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu bisnis. Semua mengalami keuntungan. Nah, yang kedua yaitu larangan utama dalam etika bisnis pada bank dan keuangan Islam. Larangan dasar dalam keuangan Islam adalah yang pertama, larangan riba. Riba adalah mengambil keuntungan berlebih sehingga mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Riba itu dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Jadi riba ini bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dalam transaksi. Kemudian selanjutnya, larangan gharar. Gharar itu diartikan sebagai suatu transaksi atau jenis jual beli yang tidak pasti sehingga tidak nyata baik dalam bentuk wujud maupun batasan. Tidak pasti di sini maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak jelas. Contohnya, ada dua baju ditaruh di tempat gelap. Pembeli kemudian diminta memilih salah satunya. Barang yang diambil adalah barang yang dibeli. Atau bisa jadi ini juga contohnya adalah mystery box. Kemudian larangan maisir atau qimar. Qimar disebut juga sebagai judi. Dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Nah, judi ini dilarang karena hanya ada salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Nah, yang kedua, etika dan norma bisnis. Etika bisnis pada bank dan keuangan Islam antara lain adalah yang pertama, adil atau tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian mematuhi persetujuan dan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, harus jujur dan benar. Yang keempat adalah larangan najas. Najas itu artinya adalah contohnya seorang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang. Kemudian tapi orang itu tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Nah, motivasi orang itu berpura-pura melakukan penawaran adalah untuk memberi keuntungan kepada penjual dan menjerumuskan calon pembeli lain agar membeli barang tersebut. Kemudian larangan halabah. Halabah itu bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyesatkan pasar atau ajakan yang secara tidak disadari dan membodohi langganan melalui proyeksi yang berlebih-lebihan terhadap kualitas barang. Kemudian transparan dan memfasilitasi pemeriksaan juga merupakan salah satu etika dalam norma bisnis.
transparan dan memfasilitasi pemeriksaan di sini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengecek barang dagangan yang akan dibeli. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama timbal balik dan menghapus kesukaran. Jadi selalu bekerja sama yang baik agar bisa mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak, serta selalu memudahkan urusan satu sama lain. Jadi itu adalah etika-etika dan norma bisnis yang bersesuaian dengan keuangan Islam. Kemudian yang ketiga adalah bunga atau interest menurut Islam. Nah, salah satu ajaran Islam yang paling esensial dalam menegakkan keadilan dan menghapus segala bentuk eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Jadi dari awal tadi selalu dijelaskan bahwa keuangan Islam itu selalu didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain dan menghindari bentuk kerugian, bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah pengertian bunga menurut para ulama bermakna tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Jadi itu bunga menurut para ulama. Nah, ini berdasarkan penelitian dari Nur Hadi pada tahun 2017. Di situ dinyatakan bahwa pada era klasik, bunga dianggap riba yang status hukumnya haram karena merupakan tambahan pembayaran. Hanya saja, sistem riba menggandakan pembayaran untuk kepentingan pribadi. Jadi riba itu, menurut Nur Hadi, dia menggandakan pembayaran untuk kepentingan pribadi, sedangkan sistem bunga bank untuk membantu masyarakat dengan keuntungan dibagi hasil pada nasabah dan berlaku legal. Jadi menurut Nur Hadi, penelitian Nur Hadi, bunga bank itu halal karena bisa digunakan untuk membantu masyarakat dengan keuntungan yang dibagi hasil pada nasabah dan berlakunya itu legal. Jadi tidak seperti bunga yang dikenakan oleh rentenir yang tidak berdasar pertambahan bunganya. Kemudian ada dua paham yang berkaitan dengan bunga menurut Islam. Yang pertama adalah paham tekstual. Paham tekstual itu disebut juga sebagai neo-revivalisme, menyamakan bunga bank dengan riba, sehingga dia menganggap penganut paham ini menganggap hukumnya bunga itu haram. Kemudian ada juga paham kontekstual atau paham modernis. Penganut paham ini menyatakan bahwa bunga bank itu halal kecuali bunga yang berlipat ganda atau bunga yang bunga yang dikenakan oleh rentenir karena dia berlipat ganda tanpa ada dasar sesuai keinginan dari rentenir itu. Nah, ada juga pendapat yang membolehkan bunga bank. Ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pembolehan bunga bank. Yang pertama adalah teori abstinence. Teori ini menegaskan bahwa kreditor menahan diri untuk memanfaatkan uangnya semata-mata demi memenuhi keinginan orang lain. Jadi, ada seseorang yang rela meminjamkan modal yang semestinya ia dapatkan ada seseorang yang rela untuk meminjamkan uangnya. Uangnya ini harusnya bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri kalau dia membuka usaha, tetapi dia menyumbangkan uangnya,
meminjamkan uangnya ke orang lain yang lebih membutuhkan. Maka wajar kalau kreditor itu dapat imbalan berupa bunga atas uang yang dia pinjamkan. Dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bunga bank sebagai imbalan sewa. Ini maksudnya adalah semua yang disewakan memperoleh bunga karena terjadi penyusutan, rusak dan memerlukan perawatan. Jadi penganut paham ini menyamakan antara barang dengan uang. Sedangkan uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut karena sewa uang tidak beralasan. Kemudian yang ketiga, teori produktif konsumtif. Jadi teori ini menegaskan bahwa jika hasil pinjaman produktif memperoleh keuntungan, maka debitur bisa mengambil keuntungan. Jadi kalau hasil pinjamannya itu memperoleh keuntungan, maka si debitur atau pemberi modal juga itu bisa mengambil keuntungan. Tapi ini hanya berlaku kalau hasil pinjamannya mengalami keuntungan. Kemudian opportunity cost. Pandangan ini menegaskan bahwa dengan meminjamkan uang, berarti kreditor atau si pemberi pinjaman menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginannya sendiri. Selanjutnya adalah teori kemutlakan produktivitas modal. Pada teori ini, modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, sehingga debitur layak mendapatkan bunga. Selanjutnya adalah teori time value of money. Teori ini menyatakan bahwa nilai uang pada masa akan datang lebih rendah dibanding nilai saat ini. Jadi Islam itu sangat menghargai waktu, tetapi penghargaan ini tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu tergantung dari jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak membagi resiko dan keuntungan bersama. Selanjutnya adalah inflasi. Jadi, inflasi sering dipahami sebagai peningkatan harga barang secara keseluruhan, sehingga menurunkan daya beli. Oleh karena itu, pengambilan bunga uang sangat logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Kemudian selanjutnya adalah mudarabah, murabahah, musyarakah, dan musawamah. Jadi keempat hal ini merupakan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang syariah. Yang pertama, mudarabah. Mudarabah itu didefinisikan sebagai bentuk kerjasama khusus di mana seseorang partner memberikan uang kepada partner lainnya untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan komersil. Contohnya, Pak Dewa membuka usaha jasa fotokopi, print, dan alat-alat tulis. Kondisi kekurangan modal membuat Pak Dewa pergi ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS untuk meminta bantuan permodalan. Pak Dewa meminta bantuan pendanaan sebesar 30 juta dengan persetujuan bagi hasilnya yaitu 60% untuk BPRS dan 40% untuk Pak Dewa. Persetujuan bagi hasil tersebut merupakan kesepakatan kedua pihak.
yaitu BPRS dan Dewa. Jadi itu adalah contoh dari mudharabah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Contohnya, Pak Albani ingin membuka bisnis rumah makan. Nah, modal yang dimiliki oleh Pak Albani hanya 20 juta, sedangkan modal yang dibutuhkan sebesar 80 juta. Pak Albani pergi ke Bank Syariah untuk meminta bantuan pendanaan sebesar 60 juta, dengan persetujuan bagi hasil yaitu 60% untuk Bank Syariah dan 40% untuk Pak Albani dalam jangka waktu 2 tahun. Persetujuan bagi hasil tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu Bank Syariah dan Pak Albani. Kemudian selanjutnya, musyarakah. Musyarakah adalah gabungan usaha di mana semua rekan yang terlibat akan berbagi profit dan loss dari usaha gabungan mereka. Contohnya, Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Untuk mengembangkan usahanya, Pak Burhan sepakat melakukan kerjasama dengan BPRS atau Bank Pendanaan Rakyat Syariah untuk mendapatkan dana sebesar 100 juta. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk BPRS. Pada bulan pertama, Jadi pada bulan pertama usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih 5 juta. Maka bagi hasilnya adalah 3.750.000 untuk BPRS, untuk Pak Burhan, dan 1.250.000 untuk BPRS, seperti itu. Jadi musyarakah ini disebut juga sebagai bagi hasil. Kemudian yang terakhir adalah musawamah. Musawamah adalah jenis jual beli di mana harga komoditas yang diperdagangkan dapat ditawar antara penjual dan pembeli tanpa ada referensi mengenai harga yang dibayar atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak penjual. Contohnya, seorang penjual memaparkan harga barangnya dan menawarkannya kepada si pembeli. Misalkan lemari, harganya 1.500.000. Kemudian pembeli datang menawar dengan harga 1.400.000. Penjual kemudian memutuskan harganya 1.450.000 dan pembeli menyetujuinya. Jadi itu adalah contoh dari musawamah. Kemudian yang kelima adalah praktik sukuk dan sekuritas di pasar modal Islam. Jadi sukuk itu disebut juga sebagai obligasi Islami. Di sini sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan emiten. Emiten itu adalah perusahaan penerbit obligasi yang mengeluarkan obligasi. Nah, kepada pemegang obligasi Islam yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Islami berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ada beberapa karakteristik dari sukuk.
Jadi karakteristik dari sukuk itu adalah yang pertama, merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat. Kemudian mendapatkan pendapatan berupa imbalan, margin atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah sukuk itu terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Memerlukan underlying aset, kemudian atau jaminan, kemudian penggunaan prosid harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, ini adalah perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional. Sama-sama dasar hukumnya sama-sama di perbandingan antara sukuk dengan obligasi konvensional. Jadi dasar hukumnya sama-sama didasarkan pada undang-undang. Nah, kalau penerbitnya juga bisa dari pemerintah dan bisa dari korporasi. Metode penerbitannya juga sama. Ketentuan perdagangannya ya semua bisa diperdagangkan, tradable. Kemudian sifat instrumennya yang mulai berbeda. Kalau sukuk dia merupakan sertifikat kepemilikan, sedangkan kalau obligasi merupakan pengakuan utang. Nah, kalau tipe investornya, sukuk itu investornya bisa investor konvensional dan syariah. Kemudian kalau obligasi dia hanya investor konvensional. Dari segi penghasilan investor juga beda. Kalau sukuk merupakan berupa imbalan atau bagi hasil serta margin. Kalau obligasi biasa berupa kupon dan capital gain. Kemudian dokumen yang diperlukan adalah dokumen pasar modal dan dokumen syariah. Kalau obligasi dia hanya dokumen pasar modal. Underlying aset atau jaminan, kalau untuk sukuk harus ada jaminan, kalau obligasi tidak perlu jaminan. Kemudian penggunaan hasil penjualan untuk sukuk harus sesuai dengan syariah, kalau obligasi dia sifatnya bebas. Lembaga yang terkait di sini SPV, trustee custodian, dan agen pembayar. Kalau obligasi dia hanya terdiri dari trustee custodian dan agen pembayar. Nah, untuk syariah endorsement-nya, sukuk itu perlu syariah endorsement, sedangkan obligasi tidak memerlukan syariah endorsement. Nah, ini ada yang keenam, produk bank dan keuangan Islam. Produk bank dan keuangan Islam yang pertama adalah salam. Jadi salam itu didefinisikan sebagai penjualan di mana penjual mengambil alih untuk menyediakan beberapa barang khusus dengan ciri tertentu untuk pembeli di tanggal pertukaran dan keuntungan uang yang akan dibayarkan secara penuh. Jadi pada salam itu uang dibayarkan secara tunai, tetapi penyerahan barang yang dibeli akan ditunda. Contohnya, Sogi memesan beras A sebanyak 100 kilo kepada seorang pedagang di pasar dengan harga 1.500.000 dibayar tunai, tetapi penyerahan barangnya akan dilakukan seminggu kemudian. Jadi, tujuan dasar dari salam ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan pedagang kecil yang membutuhkan uang dalam mengembangkan usaha, sehingga biasanya harga untuk transaksi salam lebih rendah dibanding harga pasaran. Salam itu tidak diberlakukan pada produk pertanian. Produk pertanian di sini misalkan sistem pigeon, di mana buah-buahan itu dibeli
sebelum berbuah, lalu nanti hasilnya setelah berbuah diserahkan kepada pembelinya. Hal ini bisa merugikan karena kita tidak tahu hasil panen dari pohonnya itu sebanyak apa, atau kualitas panennya apakah bagus atau tidak. Pembeli tidak tahu karena dia membeli di awal. Nah, sedangkan salam itu ukuran, berat, dan tanggal pengirimannya harus jelas. Kalau misalkan sistem ion, ukuran dan beratnya itu tidak jelas karena ditentukan karena pembelian dilakukan di awal. Nah, kriteria salam yang terakhir adalah waktu penyerahan komoditinya itu 1 bulan atau lebih. Kalau sistem ion, penyerahan komoditinya itu bisa lebih dari 1 bulan karena tergantung dari waktu panen produk pertanian yang akan dibeli. Beda sama contohnya tadi, yang saya contohkan adalah beras. Kalau beras kan sudah jelas dia sudah merupakan hasil pertanian yang yang sudah keluar dari pohonnya, sudah dipanen. Jadi sudah jelas ukurannya, sudah jelas beratnya, kemudian sudah bisa diserahkan dalam waktu 1 bulan atau lebih. Kemudian yang kedua adalah istisna. Istisna ini definisikan sebagai akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria, persyaratan dan pembayaran yang sudah disepakati. Jadi pemesanan barang, open order. Istisna terhadap pakaian, dalam hal ini tenunan atau silaman sendiri, tidak diperbolehkan dan masuk ke dalam akad salam. Kemudian pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Nah, selanjutnya pembayaran boleh dilakukan di muka saat penyerahan barang dan dapat pula ditangguhkan sampai barang selesai. Nah, kenapa istisna tidak boleh terhadap pakaian atau tenunan silaman sendiri? Karena hasil tenunan itu tidak hasil, misalkan karena tenunan itu bisa berbeda hasilnya, yang digambar lain, kemudian nanti kualitas yang digambar diperlihatkan lain, kemudian nanti pada saat jadi kualitasnya bisa berbeda dengan hasil yang ada di gambar. Makanya istisna itu tidak boleh dilakukan terhadap tenunan atau silaman sendiri karena kualitasnya itu bisa berbeda dengan gambar yang diperlihatkan. Nah, contohnya dari istisna, PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120 yang luas lahannya 216 meter persegi dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah 200 juta. Dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka sebesar 50 juta. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Setelah akad menandatangani antara Bank Amanah, PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad 200 juta, Bank Syariah memesan kepada pengembang dan pengembang akan menyelesaikan pesanannya selama 9 bulan.
bank membayar biaya praakad sebesar 1 juta dan akan ditandatangani antara bank amanah pada antara Bank Syariah dan PT Amanah pada 1 Juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sebesar 50 juta. Di samping itu, bank juga menandatangani akad pembelian pesanan kepada pengembang pada 1 Juli 2011 dengan harga beli sebesar 170 juta. Jadi contoh istisna adalah di sini yang dinyatakan. Contoh istisna yang digambarkan di sini adalah pemesanan atau pembuatan rumah dengan biaya KPR syariah tentunya. Nah, selanjutnya adalah syarf. Syarf ini adalah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar emas dengan dirham perak. Contoh lainnya penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Kemudian contoh lainnya lagi adalah penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar Australia. Nah, hikmah disyariatkannya syarf adalah untuk memudahkan seseorang muslim menukar uang logamnya dengan uang lain ketika dibutuhkan. Diperbolehkannya menukar emas dengan emas, perak dengan perak jika bahannya sama. Kemudian diperbolehkan adanya perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda, misalnya emas dan perak. Selanjutnya, aran. Aran disebut juga sebagai pegadaian Islami. Adalah perjanjian di mana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Nah, jaminan tersebut dapat dihapuskan jika orang yang menjadikan barangnya tidak dapat membayar utangnya. Nah, tidak seperti pegadaian konvensional, periode pembayaran kembali pada aran lebih longgar dan juga tidak bisa membayar yang berakhir pada penjualan barang digadaikan dan uang hasil penjualan diberikan kepada pemiliknya. Jadi aran ini sangat membantu orang yang menjadikan barang, karena ketika si nasabah tidak bisa membayar utangnya di pegadaian, maka pegadaian Islam membantu untuk menjualkan barangnya dan hasilnya akan diberikan kepada pemiliknya. Dan selanjutnya adalah ijarah. Nah, ijarah ini berarti menggunakan jasa seseorang berdasarkan upah yang diberikan kepada orang tersebut sebagai imbalan atas jasa yang disewakan. Contohnya ijarah adalah sebagai berikut. Ani mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di Kota Makassar dengan biaya 30 juta per tahun di daerah Panakukang. Nah, Ani bertemu dengan Budi yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan, serta melihat kondisi rumah secara detail dari Budi. Setelah itu, Ani yakin bahwa rumah Budi itu bagus dan menarik. Budi kemudian melakukan kesepakatan kepada Ani, dan Ani menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa Ani akan mengontrak rumahnya serta memanfaatkan seluruh isi rumah yang ada. Budi mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari Ani selama 1 tahun tinggal di rumah yang disewakannya. Jadi itu adalah contoh dari ijarah. Nah, ijarah itu berkaitan dengan barang untuk menikmati hasil dari aset dan properti, dan tidak terkait dengan jasa yang diberikan manusia. Ijarah bukan cara pembiayaan tetapi kegiatan usaha penjualan seperti biasa. Kemudian Islamic Investment Funds.
Islamic Investment Funds merupakan suatu kerjasama di mana investor membeli kontribusi uangnya dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang halal berdasarkan persepsi syariah. Nah, bentuk-bentuk dari Islamic Investment Funds adalah yang pertama equity fund, ijarah fund, commodity fund, murabahah fund, bai, aldain, sama mixed fund. Kemudian syirkah. Syirkah itu adalah suatu model Islami, suatu model transaksi Islami yang didasarkan pada pengambil alihan tanggung jawab atau kewajiban dari suatu aset atau aktivitas ekonomi. Contoh syirkah misalnya adalah sebagai berikut. A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B itu sepakat untuk menjalankan bisnis dengan memproduksi atau menjual belikan mebel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Kemudian syirkah itu ada dua bentuk. Yang pertama syirkatul milk atau kemitraan dalam kepemilikan. Yang kedua adalah syirkatul akad, kemitraan berdasarkan kontrak. Nah, demikian pemaparan saya mengenai pengantar ekonomi Islam. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tag saya di grup.